Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Toto Priyanto, dosen PKIP Pangeran Dharma Kusuma, Segera Indramayu. Sebelum itu saya ingatkan kembali pada diri saya dan semuanya tetap waspada terhadap COVID-19. Saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan masalah interaksi sosial, baik itu dari sisi definitif, kemudian faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, apakah itu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan kemudian menyangkut juga tentang syarat terjadinya interaksi sosial, ada kontak sosial, kemudian ada komunikasi, komunikasi pun ada yang langsung dan tidak langsung. Komunikasi tidak langsung yaitu yang dilakukan melalui pihak ketiga. Contoh, saudara mahasiswa ada yang kemudian tidak hadir di kelas karena sesuatu hal izin dan disampaikan kepada temannya. Tetapi yang bersangkutan si A menyampaikan kepada B, kemudian menyampaikan kepada saya dapat memahami posisi si A melalui si B. Message-nya, pesannya sampai bahwa beliau ada kesibukan. Atau saudara yang bersangkutan si A ini ada kesibukan. Ini juga bentuk komunikasi. Dan ini terjadi interaksi. Akhirnya saya secara kelembagaan merespon bahwa dia izin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki itu, dan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Artinya ada konsekuensi dari kontak sosial ini, dari komunikasi ini. Apa itu bentuknya? Bentuknya ada dua, bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Positif artinya, dari interaksi sosial itu bisa menimbulkan sebuah komunikasi yang menyatukan. Nah, ini positif. Tetapi juga bisa menimbulkan juga dampak yang negatif atau disosiatif, yaitu perpecahan. Apa aja komponennya? Kita akan buka layar ini supaya lebih terarah, saudara sekalian. Baik, kita lihat di sini. Kita besarkan sedikit. Kita perkecil. Kita. Ini sudah kita bahas sampai bagian C dan kita masuk ke wilayah D, yaitu bentuk interaksi sosial. Baik, di sini kita lihat bahwa interaksi sosial yang terjadi dapat bersifat positif, dapat juga bersifat negatif. Interaksi sosial positif disebut pula sebagai interaksi sosial asosiatif, dan interaksi sosial negatif disebut dengan nama lain disosiatif. Ini interaksi sosial positif diantaranya terjadi karena kerjasama, ada dua pihak yang secara timbal balik memiliki kepentingan yang sama. Kemudian ada akomodasi, artinya dua pihak dengan kapasitas yang berbeda mengakomodir, menerima
apa yang dia sampaikan. Kemudian ada asimilasi dan akulturasi. Kita lihat di sini secara lebih spesifik supaya lebih jelas. Interaksi sosial asosiatif ini mengarah pada persatuan. Artinya terjadinya interaksi saling mempengaruhi ini bentuknya adalah kepada menyatu, kepada proses asosiasi, ngumpul, perkumpulan. Ini bisa dilihat di layar. Kemudian interaksi disosiatif mengarah pada perpecahan. Terjadinya friksi, terjadinya tidak menyatunya sebuah kelompok atau komponen, unsur, elemen, atau individu sekalipun. Di sini ada 4 komponen dalam interaksi sosial positif atau asosiatif. Bisa terjadi karena kerjasama. Contoh kecil di sini adalah sebuah tim sepak bola tidak mungkin terjadi kesamaan persepsi, kesamaan tujuan untuk menggolkan apabila tidak melalui kerjasama, apakah melalui operan, umpan-umpan yang baik, dan lain sebagainya. Sama pun ini dalam bidang organisasi yang berbeda. Misal kemudian pada sebuah lembaga usaha ada yang memproduksi barang, kemudian ada bagian lain yang memasarkan, ada bagian lain ada yang mempromosikan, bagian promo, humas barangkali. Apabila kemudian tidak membagi tugas, ini tidak akan tercipta sebuah produktivitas yang efektif. Disinilah kemudian masing-masing berperan dalam posisinya, kemudian dalam satu arah gerak tujuan, yaitu mencari keuntungan organisasi bisnis tadi, kerjasama, sehingga mereka menyatu dalam satu visi. Nah, ini kepentingan yang sama, menyadari mereka hanya mungkin memiliki kepentingan mereka melalui kerjasama, oke. Dalam usaha bisnis, memegang peranan tadi. Yang kedua, interaksi sosial positif ini bentuknya adalah akomodasi. Inti di sini adalah bagaimana usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Ketika terjadi dua pertentangan yang berbeda, maka yang satu pihak mengalah kepada pihak yang lain. Nah, ini akomodasi, sehingga mereka akhirnya mampu untuk membuat penyatuan dari dampak interaksi sosial ini. Apa tujuannya? Mengurangi pertentangan, mencegah meledaknya pertentangan, baik sementara waktu, temporer, dan lain sebagainya. Kemudian memungkinkan terwujudnya kerjasama antar kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah. Kemudian mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang terpisah. Perbedaan pandangan pendapat tadi dengan akomodasi, dengan menerima komunikasi yang baik dari pihak lawan oleh kita, dengan persepsi yang baik, ini terjadi penyatuan. Kemudian proses selanjutnya ada yang dinamakan dengan asimilasi. yakni sebuah usaha proses sosial yang mengurangi tingkat perbedaan atau kelompok. Nah,
dalam asimilasi ini ada peleburan. Saya kemudian orang Jawa. Saya pergi ke Sunda. Saya harus beradaptasi, bukan mempertahankan ego saya sebagai orang Jawa. Tapi bagaimana menerima adat budaya sebagai masyarakat Sunda. Maka disitulah kemudian terjadi peleburan antara budaya saya dengan budaya orang Sunda. Sehingga terjadilah kekompakan atau yang dinamakan dengan interaksi sosial asosiatif atau penyatuan tadi. Nah ini timbulnya, kenapa timbul proses asimilasi kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan tadi, Jawa, Sunda misalkan. Orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan untuk waktu yang lama. Artinya, kita di suatu daerah tidak mengurung diri, tidak mengisolasi, tidak introvert, tapi melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar secara aktif. Nah, itu proses asimilasi. Ini sama juga kebudayaan dari kelompok manusia masing-masing berubah, saling menyesuaikan diri sama. Nah, di sini proses asimilasi dapat berlangsung dengan mudah atau dapat juga dihambat. Ya, bisa. Kemudian ada proses memerlukan waktu, evolusi, bukan revolusi, artinya perubahan yang perlahan. Bagaimana juga tingkat budaya yang berbeda, penerimaan juga berbeda, menjadi lama bisa jadi. Kemudian watak kepribadian yang supel juga bisa menjadi proses cepatnya asimilasi. Ini faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi, diantaranya adalah toleransi, kemudian adanya keadilan secara ekonomi, kemudian ada rasa penghormatan terhadap orang asing maupun budayanya, dan sikap terbuka, memiliki persamaan historis dalam unsur kebudayaan, atau mungkin unsur-unsur yang lain. Contoh unsur kebudayaan itu bahwa kita sama dulu ini adalah orang yang mempertahankan nilai historis, yaitu Pancasila. Itu harus kita gali bahwa itu sebagai sumber pemersatu sebagai sebuah bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kemudian adanya perkawinan, campuran antara kelompok yang berbeda, mau tidak mau, ada peleburan antara dua keluarga besar. Adanya musuh bersama dari luar, nah ini juga ada. Ada single enemy, perbedaan tadi katakanlah orang yang berdiam di rumah, satu rumah, dua rumah, tiga rumah, kemudian katakanlah ada maling dan lain sebagainya. Mereka semua akan melakukan itu. Ini contoh yang sangat sederhana. Faktor yang menjadi penghalang terjadinya asimilasi, terisolasi dari kehidupan. Contoh mungkin suku-suku pedalaman. Ini juga bisa banyak faktor yang mempengaruhi seperti transportasi, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Yang jelas terisolasi. Kemudian kurangnya pengetahuan atau ilmu tentang budaya yang adanya perasaan takut, bagaimana kalau kita melebur, tidak sesuai dengan kebiasaan kita, dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi faktor penghambat. Atau mungkin kita terlampau memandang lebih tinggi terhadap kebudayaan golongan lain. Artinya tidak hembong, tidak rileks, santai, sehingga kita dengan mudah menyerap proses asimilasi ini. Ini adanya perbedaan warna kulit, perbedaan fisik, artinya hambatan-hambatan secara personal dan lain sebagainya.
ada juga proses interaksi sosial positif ini, asosiatif, adalah dalam bentuk akulturasi. Nah, ini percampuran dua kebudayaan. Kalau tadi lebih kepada aktif sebelah pihak, akulturasi lebih kepada keduanya. Saling mempengaruhi, terjadilah satu budaya baru, penyatuan baru, kemudian lebih rekat lagi. Contoh mungkin di negara tetangga, di sana lebih heterogen, ada orang India, Cina, kemudian bangsa Arab sedikit mungkin ya, Melayu. Tetapi karena proses untuk menyatu padukan itu, mereka menjelma sebuah negara yang heterogen. Kita lebih satu rumpun ya, Melayu. Budaya juga relatif sama, kerajaan-kerajaan yang sama, ini juga. Oke, kemudian kita melihat interaksi sosial negatif atau disosiatif. Ini bentuknya ada beberapa, ada 3. Bisa juga kita kembangkan, ini hanya contoh saja, bahwa untuk proses terjadinya perpecahan, mendeteksi sebuah perpecahan, itu bisa kita lihat dari beberapa bentuk. Di sini dicontohkan adalah 3. Persaingan, kemudian pertentangan, kontroversi, intervensi. Ini persaingan. Apa itu persaingan? Adanya hal yang ingin dicapai oleh komunitas tertentu, kelompok tertentu, dan adanya pihak lain juga yang ingin meraih itu. Atau barangkali individu ingin menjadi juara, otomatis di situ ada persaingan. Nah, di sini dicontohkan persaingan antara 2 juara kelas di satu sekolah untuk membuktikan siapa yang layak dapat bintang sekolah. Nah, ini antara sekolah satu, sekolah lainnya. Kemudian antara pribadi satu, pribadi lainnya. Mereka ingin lebih unggul. Apakah keunggulan itu di bidang keaktifan, kemudian keunggulan di bidang penguasaan, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang ingin diraih secara individu dalam objek yang sama, persaingan. Bentuk-bentuk persaingan ada di bidang ekonomi, ada di bidang kebudayaan, ada di bidang kedudukan dan peran, ada persaingan ras misalnya. Nah, ini persaingan itu ada. Ekonomi, perang iklan menawarkan produk, kemudian rebutan konsumen, kan jelas. Dan ketika terjadi persaingan dalam satu objek yang sama, ini mereka akhirnya terdorong untuk berjalan sendiri-sendiri. Dan pada akhirnya kalau ini semakin runcing menimbulkan perpecahan atau disosiatif, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, dan lain sebagainya. Lanjut, ada juga bentuknya dalam interaksi sosial disosiatif ini adalah pertentangan. Itu suatu proses sosial di mana seorang atau kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain yang disertai ancaman pekerjaan untuk mencapai tujuan atau keinginan. Artinya apa? Ada ketidaksetujuan dalam hal tertentu apapun itu. Sehingga melakukan perlawanan. Apakah bentuknya perlawanan pikiran, perbuatan, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Karena adanya perbedaan pandang inilah menimbulkan satu kelompok itu tidak bisa meleburkan diri. Mereka terfriksi karena ada ketidaksesuaian
pandangan. Nah, di sini adanya gap pemisah. Nah, ini timbulnya adanya perbedaan pendapat, prinsip dan lain sebagainya, ada perbedaan adat istiadat, perbedaan kepentingan politik dan sosial, perubahan sosial, organisasi, dan sebagainya. Nah, ini ya contoh kecil ya. Umpamanya ada orang yang sangat tinggi dalam memegang nilai agama sehingga dia cenderung kepada fanatik dan melihat kemudian ketika ada kebudayaan masa lalu dari warisan nenek moyang tidak ada di dalam pemahamannya, dia memberontak terhadap ajaran itu atau ditentang. Banyak kan. Ya, kemudian yang terakhir dari interaksi sosial disosiatif, interaksi sosial yang menimbulkan perpecahan, selain persaingan, pertentangan, ada juga kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan di antara dua-duanya. Ini ditandai dengan adanya rasa ketidakpuasan terhadap seseorang atau sesuatu, kemudian berubah menjadi kebencian, dan bahkan tidak sedikit dari perbedaan ini menimbulkan pertikaian, menimbulkan dampak-dampak yang lebih membahayakan dari sekedar hanya diam, kemudian tidak reaktif. Ketika terjadi face to face, ini akan menjadi dampak yang berlarut. Sehingga hal ini harus dijembatani dengan metode-metode bentuk-bentuk interaksi sosial yang positif di atas. Ada kebalikan-kebalikannya. Ini contoh, beberapa contoh bentuk dari kontravensi. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya sederhana. Kontravensi contohnya adalah menyangkal pernyataan orang lain di muka umum. Nah, itu karena ada ketidaksetujuan terhadap pernyataan orang, itulah kontravensi. Lebih bahaya lagi apabila dilakukan juga dengan cara mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian pada orang lain. Yang sifatnya umum, ketika terjadi perbedaan pandang atau penolakan dalam bentuk kontravensi, dalam hal yang lebih buruk lagi, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya katakanlah semi kriminal, menghalang-halangi, kemudian ingin membuat malu di kontraven tadi, melakukan protes, melakukan perbuatan kekerasan, kemudian membuat huru-hara ketika mengadakan suatu event atau kegiatan, membuat huru-hara supaya tidak terjadi. Ini dampak-dampak dari kontravensi. Umum, kemudian ada yang sifatnya intensif, penghasutan, terus-menerus, kemudian ada yang sifatnya rahasia, mengkhianati, mengumumkan rahasia pihak lain. Artinya dari perbedaan pandang, ada seseorang kemudian di organisasi A
karena adanya perbedaan pandang, kemudian dia lari ke kelompok B dengan cara menjual keburukan kelompok A tadi, yang sebetulnya adalah komunitasnya. Dan itu disebut dengan tindakan khianat. Kemudian ada yang sifatnya taktis, menunjukkan lawan. Ya tadi, dengan kekerasan, menghalang-halangi, kemudian intimidasi atau ancaman. Jadi itu saudara sekalian, pertemuan kita kali ini yang membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, yang pada titik poinnya ada dua, ada yang sifatnya positif atau interaksi sosial asosiatif, ada yang berdampak interaksi sosial ini kepada dampaknya negatif atau disosiatif atau perpecahan. Dengan mengkaji interaksi-interaksi ini, saudara-saudara sekalian diharapkan mampu untuk berperan aktif di masyarakat, melakukan atau mengembangkan interaksi sosial positif, yakni langkah dan cara untuk membuat penyatuan, peleburan. Jadi begitupun ketika ada saudara mengamati, melakukan studi di masyarakat atau studi sosial, kemudian ada hal-hal yang seperti tadi contohnya ada persaingan, ada kontroversi, ada pertentangan, itu bisa dikanter balik. Ini fungsinya kita mempelajari ini, dikanter, diberikan solusi dalam bentuk komponen interaksi sosial positif, bersama, akomodasi, asimilasi. Itu saja saudara-saudara sekalian, terima kasih atas segenap perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.